Usai melewati beberapa proses yang sempat menimbulkan adanya tensi panas di antara kedua belah pihak, kemarin proses hukum dengan agenda gugatan perdata yang dilayangkan Christopher Stefanus Budianto kepada Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak baru saja digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, hal itu bisa terjadi lantaran diketahui pihak Steven menuding adanya sebuah perlawanan hukum yang diduga dilakukan oleh Vincent dan Jedar di tengah bergulirnya proses penipuan rental mobil yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut. Datang mewakili sang klien, Togar Situmorang selaku kuasa hukum dari Steven, nampaknya begitu yakin jika gugatan yang dilayangkan oleh klien akan dikabulkan oleh hakim, sebagaimana pihaknya yang telah menyerahkan beberapa fakta serta bukti yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Sidang hari ini sesuai agenda yang sudah disepakati, itu arti kesimpulan. Dari pihak kami sebagai penggugat telah memasukkan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah daripada hasil perjalanan baik dari gugatan kami dengan bukti-bukti kami, termasuk juga saksi-saksi yang kami hadirkan, sehingga kita rangkum menjadi satu kesimpulan. Dan di dalam kesimpulan itu menambah satu keyakinan kami, karena kenapa tadi? Membuat satu kesimpulan itu kan rangkaian daripada satu gugatan, yaitu gugatan 838. Nah, di dalam kesimpulan itu juga kita tekankan bahwa gugatan kita itu berdasarkan fakta dengan bukti yang nyata, serta ada dua saksi yang memang disyaratkan oleh undang-undang, oleh aturan hukum yang berlaku, di mana suatu peristiwa hukum minimal harus ada dua orang saksi. Betul. Nah, kalaupun banding yang tadi muncul di dalam persidangan, itu suatu proses yang apabila nanti di dalam putusan 2 minggu ke depan yang akan diberikan oleh putusan itu hakim yang memimpin sidang 838 itu kan melalui litigasi ekor. Nah, karena itu kita bisa dulu baca, bisa lihat, apabila ada yang tidak puas bisa memasukkan banding. Tetapi banding itu tidak melalui ekor atau litigasi, harus wajib datang sendiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau bagi yang nggak puas loh, tapi kalau kami sudah pasti puas. Optimis. Nah, mudah-mudahan hakim dari yang ketua majelis 838 ini melihat sisi bahwa benar gugatan perbuatan melawan hukum itu ada di sini. Betul hasil belum, tapi kan prediksi boleh. Boleh. Nah, di mana benar prediksi itu kita sudah menambahkan indikasi, katakanlah kita ambil 100, kita sudah masuk ke angka 90. Dari saksi mereka yang tidak ada, dengan bukti yang dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2, itu bukan bukti yang membantah gugatan kita, tapi bukti-bukti fotokopi yang berupa entah dari mana mereka dapatkan itu. Dan ini jadi akan simpang siur atau semacam ada bukti-bukti yang memang mereka masukkan mungkin ke Polda Metro. Nah, sehingga di dalam rangkaian tersebut kita menambah keyakinan bukti yang ada di Polda Metro, judulnya jadinya bukan prestasi. Jadi yang di Polda Metro tambah lagi cacat formil, cacat hukum. Nah, kalau cacat hukum kan nggak bisa dilanjutin dong. Dari saksi pelapornya juga bukan Jessica ataupun Vincent, lalu buktinya juga yang dibilang 11 mobil, ternyata cuma 2 mobil yang dalam laporannya, yang dikatakan 9,8 miliar kerugian dia, ternyata nggak sampai 9,8 miliar. Dan yang keempat, itu bukan pribadi antara Jessica dengan Stephen, bukan. Tapi dari CV kepada PT. Stephen klien kami tidak pernah terima. Nah, dan semuanya itu ada dasarnya perjanjian. Kecewa ya, gimana ya, saya nih bingung gitu loh, udah jadi seorang ibu 2 anak, repot banget, bolak-balik harus ngurus anak juga, masih menyusui. Jadi ya pastinya kecewa, ya nangis tadi saya, karena saya emang capek hati, capek pikiran, capek badan, capek waktu, capek biaya. Jadi gimana ya gitu. Kisaran kalau dari materi 1,5 sekian, tapi immaterialnya 50. Tetapi jangan lupa, kalau itu dikabulkan yang kita minta adalah sita jaminan.
Yang saya utamakan adalah sita jaminannya, yaitu berupa rumahnya Jessica Iskandar yang di Jakarta Selatan sama yang di Bali. Nanti Terlampir sudah dalam gugatan. Ini loh, kalau itu dikembalikan mau, kan gitu. It's okay, nggak apa-apa. Cuman ya sudah, daripada pakai kuasa hukum, pakai pasal ini, tapi ini Nah itu nanti akan kita pastikan. Kalaupun memang mereka diwakili kan begitu kan. Kalaupun memang mereka diwakili, apa penawaran perdamaiannya dalam bentuk nyata atau tidak kan begitu. Kalau prinsipnya klien saya ini siapa orang yang nggak mau damai, tapi kan kembali lagi mampu memulihkan kerugian atau tidak kan begitu. Karena kan di situ dugaan segala macam ini kan kembali lagi semua orang berhak untuk mau menyatakan kerugiannya bagaimana, tetapi itu menjadi materi hukum. Kalau Tuhan izinkan menang, ya otomatis dong kita lakukan itu dan kita makan siang bareng-bareng. Kalau klien kami dari awal laporan dia di Polda sama dari gugatan ini, laporan di Polda dia bingung. Loh, kenapa saya bisa dilaporkan? Padahal saya sama dia tidak ada hubungan hukum. Yang ada hubungan hukum adalah dengan direktur utama saya, yaitu PT Triple ID, bukan dengan saya. Jadi dengan masuknya gugatan, dia bilang, abang, you good, you smart. Terlepas dari kepercayaan diri pihak Steven, sebuah kisah pilu nyatanya tengah dirasakan oleh Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe. Ya, pasca keduanya menjadi korban penipuan berkedok rental mobil, kini nasib buruk akan perekonomian pun begitu dirasa oleh Jedar dan Vincent, mengingat adanya beberapa cicilan yang harus mereka lunasi dikala krisis keuangan menerpa. Rela makan di warteg hingga menggunakan taksi online dalam menjalani aktivitas sehari-hari, hal tersebut nyatanya tak membuat Jessica Iskandar merasa putus asa dalam mengais rejeki. Terlebih, dirinya yang saat ini harus membesarkan kedua buah hatinya. Lantas, seperti apa Jessica Iskandar memaknai musibah yang kini mencekiknya? Wah, kalau aku sih itu urusan ditinggal sih aku udah trauma ya. Maksudnya aku udah berkali-kali juga ngerasain ditinggal gitu. Jadi momen ini tuh justru kayak membuka mata aku, terus kayak menyadarkan gitu. Dengan penuh rasa syukur gitu bahwa musibah ini berat, menimpa keluarga, ngerepotin banyak orang, tapi tetap suami nggak mundur satu langkah pun, tetap ada di samping aku, tetap melindungi aku, keluarga di garda paling depan gitu. Jadi itu ngebuktiin banget, wah ini rasanya dicintai itu seperti ini gitu, rasanya disayang, dibela, didukung, disupport tuh kayak gini gitu. Jadi satu sisi ya ini musibah, tapi di satu sisi ya ada winning story-nya gitu, bahwa aku punya orang yang suami gitu, sosok yang bisa aku andalkan, yang bisa jadi garda depan buat semuanya gitu. Karena terus terang aku benar-benar nggak tahu harus gimana gitu. Terus terang aku benar-benar nggak ngerti hukum, benar-benar di momen dimana aku lagi fragile gitu, baru habis ngelahirin gitu. Jadi momen-momen itu dimana aku rasanya tuh wah kacau deh gitu. Tapi kan ada suami yang sampai detik ini masih bolak-balik Jakarta Bali, ngelakuin ini semua buat aku, keluarga gitu. Jadi luar biasa lah. Awal-awal sih, awal-awal aja aku ngerasa yang pas dengar kabar ternyata orangnya kabur, terus ternyata uang-uang aku ludes. Di situ sih yang aku ngerasa, karena kan waktu itu momennya aku baru habis ngelahirin, semua orang bahagia, keluarga besar bahagia, aku dan suami pun bahagia gitu. Aku tuh takut banget di situ, momen itu aku takut, aduh aku ngerusak kebahagiaan nih gitu. Maksudnya musibah ini kok datangnya di saat aku baru melahirkan, ya pas aku lagi bahagia-bahagianya, suami lagi bahagia-bahagianya, kan ini anak, ibarat kata ini anak pertamanya gitu kan. Jadi di situ doang sih momennya, tapi terus suami nguatin aku gitu. Ini sih benar-benar kayak pelajaran berat sih buat aku. Terpukul banget, tapi di samping itu pun ngajarin aku banyak hal. Jadi ini juga yang ngetes
apa ya, hubungan pernikahan aku bisa terus kuat meskipun ada cobaan ini, musibah ini gitu. Jadi ini banyak ya, ada winning story-nya juga sih dari kisah ini gitu. Meskipun ya aku apa ya, kehilangan musibah gitu. Tapi ya tetap gitu. Ada rasa syukur masih diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang support, suami gitu. Anak-anak sehat itu yang paling penting gitu. Jadi dari sini aku banyak belajar. Tapi ya udah, momen ini benar-benar menguatkan hubungan juga sih, hubungan suami istri. Aku nggak akan mundur selama aku masih bisa berjuang. Aku akan berjuang gitu. Karena aku ngerasa kayak gini-gini tuh harus diberikan apa ya, contoh ya. Karena kan aku kan kasus ini udah didengar banyak orang, jangan sampai kayak gini tuh digampangin. Iyalah pasti. Aku sih bisnis sama orang terus terang trauma ya. Jadi ya kedepannya ini sih benar-benar kayak pelajaran berat sih buat aku. Terpukul banget. Tapi di samping itu pun ngajarin aku banyak hal. Jadi ini juga yang ngetes apa ya, hubungan pernikahan aku bisa terus kuat meskipun ada cobaan ini, musibah ini gitu. Jadi ini banyak ya, ada winning story-nya juga sih dari kisah ini gitu. Meskipun ya aku apa ya, kehilangan musibah gitu. Tapi ya tetap gitu. Ada rasa syukur masih diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang support, suami gitu. Anak-anak sehat itu yang paling penting gitu. Jadi dari sini aku banyak belajar. Kalau ngomong-ngomong soal rumah tangga nih Kak, ada nggak sih dari Kak Jendra sendiri kayak minder ke Kak Vincent, kayak gue nikah sama Kak Vincent kayak misalnya membuat beban Kak Vincent juga, atau sebaliknya, atau malah saling menguatkan nih Kak? Awal-awal sih, awal-awal aja aku ngerasa yang pas dengar kabar ternyata orangnya kabur, terus ternyata uang aku ludes. Di situ sih yang aku ngerasa karena kan waktu itu momennya aku sih ngejalanin sidang besok kan, karena sidang mediasi setiap minggu gitu. Makanya aku belum pulang ke Bali, soalnya tanggung lah, stay di sini dulu gitu. Jadi besok masih sidang lagi pagi. Ya udah, paling cuma bisa berharap terlapor bisa datang ya, supaya bisa cepat selesai gitu. Kalau kan katanya dia mau damai. Ya kalau mau damai ya kita tunggu itikat baiknya gitu. Kan kemarin juga Kak Jendra juga sempat suami Kak Jendra sempat dihubungi oleh ke pihak terlapor. Mungkin udah ada komunikasi lagi belum sih sama suami? Ya kalau ke suami sih ya gitu ya, maksudnya dia tetap begitulah. Aku juga cuma berharap bisa ditetapkan di jalur yang ada gitu. Maksudnya aku juga bingung, soalnya urusan kayak gini tuh aku kan nggak ngerti hukum ya. Aku tuh sama sekali nggak paham gitu. Jadi aku juga bingung. Aku cuma berharap pokoknya ya semoga aku bisa mendapatkan keadilan deh, itu aja gitu. Kalau dia maunya apa tuh aku nggak ngerti gitu. Karena yang aku tahu sebagai warga negara yang baik ya, aku cuma melapor, menghadiri ketika dipanggil, mengikuti proses, itu aja sih. Sempat berpikir mau nyerah nggak sih Kak, kayak udahlah